Halo semuanya, selamat datang di channel Trader Misterius. Pada kesempatan ini kita akan membahas Automatic Supply and Demand dan Automatic Support Resistance Part 2. Jika pada part 1 kemarin kita sudah membahas secara singkat mengenai Automatic Supply and Demand dan Automatic Support Resistance Trading ini, maka part 2 ini kita akan membahasnya secara lebih dalam lagi. Namun, sebelum Anda melanjutkan video ini, maka ada baiknya Anda menonton part 1 terlebih dahulu, dan linknya sudah kami sediakan di sudut kanan atas. Sekarang mari kita lanjutkan topik Automatic Supply and Demand dan Automatic Support Resistance Trading part 2 ini. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, jika sistem trading ini menggunakan indikator teknikal Jorgum Key Levels, di mana indikator ini akan membantu kita untuk menentukan key level beserta dengan support resistance secara adaptif. Untuk pengaturan indikator ini sudah kita buat di video part 1. Jika Anda mengikuti pola settingan saya seperti kemarin, maka seperti inilah penampakan indikator ini. Jika warna dari indikator berwarna merah, maka itu adalah resisten. Dan jika warna garis indikator berwarna biru, maka itu adalah support. Indikator ini terhitung berjalan cukup cepat dan cukup baik, jadi Anda dapat menggunakannya di semua time frame. Walaupun indikator ini menunjukkan banyak garis, namun secara umum kita dapat memilah garis mana saja yang dapat berpotensi untuk menjadi area support dan resisten yang kuat. Caranya adalah dengan melihat garis mana saja yang memiliki sentuhan atau tahanan harga yang banyak. Sebagai contoh, pada area ini jika kita melihat pada pair Euro USD time frame M15 ini, bahwa pada garis ini terdapat banyak sekali penolakan harga yang terjadi, dan ini akan menjadi area resisten yang kuat. Kemudian jika kita melihat area bawahnya juga mengalami penolakan harga yang sangat kuat, dan ini menjadi area support yang kuat. Setelah kita memahami area support dan resisten yang kuat dan valid, maka kita dapat memantau area tersebut untuk melakukan open posisi, dengan catatan bahwa area tersebut belum di breakout oleh candlestick. Namun, jika level garis tersebut dapat di breakout oleh candlestick, maka area harga dapat dikatakan sudah berubah. Jika breakout ke bawah, maka garis yang di breakout biasanya akan menjadi support become resistant, atau level support yang di breakout dan akan berubah menjadi resisten yang baru. Dan jika breakout ke atas, maka garis yang di breakout biasanya juga akan menjadi area resisten become support. Atau dengan kata lain, bahwa area resisten yang di breakout akan berubah menjadi support yang baru. Jika kita ingin menggunakan indikator ini dan memanfaatkan teknik support resisten dalam trading kita, maka kita dapat melakukannya dengan cara seperti ini. Dan sebagai konfirmasi tambahan, maka pada contoh ini kita akan menggunakan stochastic oscillator. Ada 3 cara melakukan open posisi dengan sistem trading ini, di mana pada video ini kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, cara open posisi pertama. Sebagai contoh sell pertama, pada contoh sell ini kita akan menggunakan pair GBP USD pada time frame 15 menit atau M15. Seperti yang kita lihat pada chart ini, di sini terdapat area resisten dan terdapat bearish engulfing. Namun seperti yang kita lihat, karena tekanan harga ke atas masih tergolong sangat kuat, maka kita memilih untuk menunggu posisi untuk melakukan entry. Kita dapat menunggu hingga candlestick dan sinyal stokastik menunjukkan pembalikan arah pada titik resisten. Maka kemudian kita mendapatkan posisi ini. Pada posisi ini terlihat bahwa candlestick tertahan pada area resisten dan candlestick sudah membentuk pola bearish engulfing. Dan sebagai konfirmasi terakhir, kita dapat menunggu konfirmasi entry dari stochastic oscillator. Karena sinyal stochastic oscillator juga sudah menunjukkan ke arah bawah, maka kita sudah mendapatkan 3 konfirmasi sekaligus untuk melakukan entry sell. Kita dapat melakukan entry sell pada candlestick bearish engulfing. Kemudian tempatkan stop loss di atas high candlestick sebelumnya dengan target TP1 minimal 75% dari jarak antara support resisten, dan tempatkan TP2 pada support, dan untuk TP3 kita dapat menggunakan break even point atau trailing stop loss. Contoh buy pertama. Pada contoh buy pertama ini, kita akan menggunakan chart GBP USD time frame M5. Masih sama seperti cara pada sell tadi, pada chart ini kita menemukan candlestick bullish engulfing, dan setelah candlestick tersebut selesai ditutup, sudah terdapat garis support baru yang terbentuk.
maka kita dapat menunggu tanda entry buy pada garis ini. Pada garis ini terdapat candlestick bullish engulfing dan seperti yang kita lihat bahwa candlestick tertahan di area support dan sudah terbentuk candlestick bullish engulfing, dan sebagai konfirmasi terakhir kita melihat sinyal stokastik juga sudah mengarah ke arah atas. Maka kita dapat melakukan entry buy pada posisi ini. Tempatkan stop loss di bawah low candlestick dan gunakan target TP1 sekitar 75% dari jarak antara support dan resisten terdekat. Dan untuk TP2 dapat kita tempatkan pada area resisten, dan untuk TP3 kita dapat menggunakan trailing stop loss. Yang kedua, cara open posisi kedua. Untuk open posisi kedua ini kita akan mencontohkan posisi buy dan time frame yang kita gunakan adalah H1. Pada posisi ini candlestick melakukan breakout pada resisten, dan berarti ini akan menjadi support baru. Inilah yang disebut dengan resisten become support. Maka kita dapat menunggu untuk melakukan open posisi pada titik ini. Dan masih sama seperti posisi tadi, kita dapat menempatkan stop loss di bawah low candlestick, dan untuk target TP1 tetap pada target sekitar 75% dari jarak support ke resisten. Sedangkan untuk TP2, letakkan pada garis resisten, dan untuk TP3 dapat menggunakan trailing stop loss. Ada 3 posisi buy yang kita contohkan pada contoh ini. Sebenarnya kita dapat juga meletakkan posisi buy pada titik ini. Namun karena kita membutuhkan konfirmasi, maka sebaiknya kita tetap disiplin dalam melakukan trading. 3. Cara open posisi ketiga. Pada cara open posisi ketiga ini, kita akan memadukan support resisten dengan supply and demand. Di mana setelah saya pelajari bahwa teknik supply and demand ini akan sangat efektif bila digunakan bersamaan dengan area support resisten. Contoh sell. Pada contoh sell ini kita akan menggunakan pair USD JPY pada time frame 15 menit. Pada chart ini kita akan melihat ada formula supply and demand dalam bentuk supply drop base drop. Dan seperti yang kita lihat bahwa formasi drop base drop ini berdekatan atau tepat pada garis support become resistant. Maka kita dapat mengambil posisi pada contoh seperti ini. Karena pada posisi itu, kita akan mendapatkan setidaknya 3 konfirmasi, yaitu area ini merupakan area supply. Kemudian, support di breakout, dan ketika support di breakout, maka akan menjadi resisten become support. Yang kemudian, telah terbentuk candlestick bearish engulfing yang menandakan akan adanya penurunan. Dan sinyal stokastik juga sudah menunjukkan pembalikan arah ke arah bawah. Nah, setelah ada 4 alasan konfirmasi ini, maka kita dapat melakukan open posisi setelah candlestick bearish engulfing ditutup. Tempatkan stop loss di atas candlestick bearish engulfing, dan untuk target TP dapat Anda tempatkan sekitar 75% dari jarak antara resisten dan support. Hal yang sama dapat Anda lakukan pada contoh formasi candlestick ini juga. Kemudian contoh buy. Pada contoh buy kali ini kita akan menggunakan chart GBP USD time frame H4. Pada chart ini, kita menemukan formula rally base rally dan sekaligus merupakan area resisten yang sudah di breakout oleh candlestick. Maka dapat dikatakan level ini adalah level yang cukup kuat, karena sudah terdapat formasi rally base rally, dan level ini sudah menjadi level resisten become support. Maka kita menunggu harga menyentuh area ini untuk melakukan buy order. Setelah harga menyentuh area ini dan tidak dapat melakukan breakout, maka setidaknya kita sudah mendapatkan 4 konfirmasi, yaitu harga tertahan pada area support. Level ini merupakan area demand H4. Sudah terbentuk engulfing candlestick dan terdapat pin bar. Dan sebagai konfirmasi terakhir, stokastik osilator sudah mengarah ke arah atas. Setelah mendapatkan 4 konfirmasi itu, maka kita dapat melakukan open posisi buy setelah candlestick ditutup. Tempatkan stop loss di bawah low candlestick, dan gunakan target TP sekitar 75% dari jarak antara support ke resisten, dan untuk TP2 kita dapat meletakkannya pada level resisten, dan untuk TP3 gunakan trailing stop loss. Hal yang wajib untuk diketahui. Yang pertama, selain gunakan automatic support resisten, maka kita juga dapat menggambar support resisten sendiri. Yang kedua, saya sengaja menggunakan berbagai time frame sebagai contoh
agar kita dapat belajar menggunakannya pada semua time frame. Karena pada dasarnya teknik ini dapat digunakan pada berbagai time frame. Yang ketiga, jika ingin melakukan open posisi, maka ada baiknya kita mempunyai alasan mengapa kita harus melakukan open posisi. Jika ragu-ragu, sebaiknya tunggu sampai kita yakin. Demikian pembahasan lanjutan kita mengenai topik Automatic Supply and Demand dan Automatic Support Resistance Trading Part 2 ini. Semoga berguna dan bermanfaat bagi kita semuanya. Klik like dan subscribe apabila Anda suka dengan video ini. Salam Trader Misterius.